يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, berhemat dengan sunnah ke-16, berhemat dalam menggunakan air. Berdasarkan hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. dibaca footnote-nya, mud adalah ukuran Mud adalah ukuran 1/3 liter. Dinamakan demikian karena air yang diambil sepenuh kedua telapak tangan manusia. baik. 1/3 liter itu sekitar seberapa ya? Sekitar 1/3 liter. Iya. Kalau ditimbang di gelas ini berapa gelas kira-kira? Ini 200. 1 liter itu 1 liter itu kan 400 cc nih kurang lebih ini. Hmm. Enggak nyampe bang. Yang 400 ya. kan 1 liter tuh aqua yang 1 liter. Itu 2,5 ini, 2,5 gelas ini. 2,5 ini gelas. 1 liter. 2 gelas setengah. Aqua gelas ini. 250. Saya tarik Jadi 4 itu ya. 5 aqua gelas dulu. Tapi kok kayaknya banyak banget 1/3 liter satu mud. Banyak banget. Bisa maksudnya mungkin aja ketika itu tangannya Rasulullah beda. lebih besar daripada ini. Tapi kan 1 liter. Iya, liter itu yang kayak misalnya kita minyak tanah dulu kan, 1 liter segitu. liter ya. Masa sampai Iya. gelas aqua yang sedangnya 600 kan. Ah. Iya yang sedang. Ya Allah alam lah. Ini gimana ukurannya? Ini 2 botol berarti. Ah. Iya 2 botol. 2 botol sedikit lah. Ya Allah alam nih. Ini karena pakai ukurannya kalau liter ya berarti ukuran yang dari dulu sampai sekarang sama. Tapi kalau ukuran tangan kan beda-beda gitu loh. Iya. Bisa jadi karena Rasulullah lebih besar. Wallahu a'lam. Ini kita lewatin aja. Yang penting sekarang kita tidak mengukur dengan mud sekarang. Mustahil kan. Tapi minimal kita berhemat benar-benar dengan tidak memboroskan air. 17. 17 melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudu, yaitu kedua tangan dan kaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu, ia membasuh tangan hingga mengenai bagian lengan atasnya dan membasuh kakinya sampai betis. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demikianlah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tapi di sini 17 melewati batasan yang diwajibkan. Ini ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Ya, jadi ketika Abu Hurairah berwudu, yang membasuh tangan hingga mengenai bagian lengan atasnya dan membasuh kakinya sampai betis. Ya, itu di antara sahabat ada yang kayak gitu. Cuma yang pada dasarnya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu loh. Dan maksudnya tidak ada Rasulullah SAW memerintahkannya langsung, gitu loh. Tetapi hikayatnya adalah demikianlah aku pernah melihat Rasulullah berwudu, yaitu sunnah fi'liyah. Nah, ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya hal seperti ini sampai lebih dari batasan wajib itu tidak dianjurkan. Ada yang seperti itu, mengatakan seperti itu. Namun ya bagi yang mengambil sunnah maka insyaallah pahalanya besar mudah-mudahan, karena kata sebagaimana dalam riwayat yang sahih, ghurran muhajjalin itu, inna ummati yadkhuluna al-jannata ghurran muhajjalina ya yaumil qiyamah nanti. Yaitu umatku akan benar-benar kelihatan nanti bekas putih min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Dan kemudian Abu Hurairah menyebutkan faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang ghurrahnya, putihnya disebabkan air wudu, maka hendaklah dia melakukannya, yaitu memperpanjang. Nah, dan ini Abu Hurairah meriwayatkan pernah melihat Rasulullah berwudu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, sampai ke lutut itu. Wallahu a'lam.
Kemudian 18. 18. Salat 2 rakaat setelah wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mengerjakan salat 2 rakaat yang pada keduanya ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim ada tambahan pada hadis Uqbah bin Amir, melainkan pasti orang tersebut akan mendapatkan surga. Tapi di sini salat 2 rakaat setelah wudu bisa dimaknai, memang ada salat khusus setelah wudu, bisa dimaknai salat apapun yang penting 2 rakaat setelah wudu, baik itu tahiyatul masjid, qabliyah, bukan ba'diyah, biasanya qabliyah atau mau qiyamul lail dan seterusnya. Ya, itu bisa masuk atau bisa menjamak semuanya. Saya ini salat setelah wudu sekaligus qabliyah, zuhur misalnya. Tafadhol. Bisa seperti itu, dan kalau diniatkan seperti itu, ya wudunya udah benar-benar musbagh, yaitu benar-benar sempurna insyaallah. Kemudian dia mengerjakan dan nggak harus plek langsung 2 menit setelah wudu. Yang terpenting jarak antara dia wudu dengan sholat itu tidak ada percakapan, diam. Kayak di sini kita, ia la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ya. Maksudnya di sini tidak berbicara dengan dirinya sendiri, yaitu dia benar-benar fokus memang mau sholat. Jadi enggak Sapa orang. ya sapa kan darurat. Assalamualaikum. Jalan gitu aja kan orang bakal apaan nih? Baru dijawab setelah sholat baru. Waalaikumsalam. Iya. Pahala gede. Afwan mau sholat pahala gede. Sama aja itu nanti jadinya obrolan. Tapi kalau salam terus dia ngajak ngobrol. Ya udah ini aja langsung mengalihkan dulu atau jelasin atau semacamnya lah. Tapi kan di sini la yuhaditsu fihi ma nafsahu, pokoknya hindarilah hal-hal lainnya itu yang membelokkan dia dari mau sholat gitu. Ya. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dia mendapatkan surga. Itu hanya dengan wudu benar, kemudian sholat 2 rakaat sama tidak di waktu yang dilarang. Ya, seperti misalnya setelah subuh, sholat subuh. Kemudian 1/4 jam sebelum zuhur atau setelah sholat asar. Tidak dilakukan ini enggak. Ya, ini enggak dilakukan. Ya. Misalnya sholat mutlak 2 rakaat aja penting sholat, tapi setelah wudu insyaallah bisa masuk sini. Insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. 19. Menyempurnakan wudu. Maksudnya memberikan hak kepada setiap anggota wudu dengan membasuh semuanya secara sempurna dan menyeluruh. Seorang muslim dalam kesehariannya berwudu berkali-kali, paling tidak 5 kali, dan yang lainnya terkadang lebih dari 5 kali ketika hendak melakukan salat-salat sunnah seperti salat duha atau qiyamul lail, salat malam. Apabila setiap kali berwudu seorang muslim dapat mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, tentu ia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Menyempurnakan wudu atau isbaghul wudu itu ada isbagh yang sifatnya wajib, ada isbagh yang sifatnya sunnah. Isbagh yang sifatnya wajib jelas menunaikan kewajiban, itu udah isbagh yang wajib. Namun tidak sempurna jika tidak menyempurnakan dengan sunnah-sunnah seperti 3 kali, ya. Atau kumur-kumurnya serius, istinsarnya serius, ya. Kemudian dalq dengan serius, itu isbagh al-wudu yang sunnah insyaallah taala, dan pahalanya insyaallah besar. Fadhal lagi faedah mengikuti sunnah berwudu. Faedah mengikuti sunnah berwudu. Hal tersebut tercantum pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Barang siapa berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, niscaya akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai keluar dosa-dosa itu dari bawah kuku-kuku jarinya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yaqumu fayarka'u rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannatu wa ghufira lahu." Barang siapa di antara kalian berwudu kemudian membaguskan wudunya, lalu ia bangkit untuk salat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk dan wajah yang khudu,
tunduk, maka pasti ia akan mendapat surga dan dosa-dosanya diampuni. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, sesungguhnya derajat yang didapatkan oleh orang yang membaguskan wudunya adalah ia mampu berjuang membela dirinya dari kejahatan-kejahatan syaitan dan menghilangkannya dari dirinya, serta menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh syaitan walau hanya sekejap mata pun. Dia selamat dari syaitan dengan perjuangannya untuk melakukan sunnah wudu dan ia mendapatkan kelapangan hati. Baik, ya, alhamdulillah. Ya, di sini jadi wudu itu yang benar, kalau misalnya wudu benar keluar dosa-dosanya insyaallah. Dan anggota-anggota badan yang dicuci dengan wudu itu memang anggota-anggota badan yang seringkali berbuat dosa, ya kan? Tangan, kaki, mata, muka, ya. Dan kepala, telinga juga, masya Allah, ya. Keluar itu dosa-dosa insya Allah, ya. Jadi Kita intisal niat. niat apa? Mengeluarkan dosa. Sebenarnya dengan sendirinya. Yang dimaksud di sini dosa-dosanya insya Allah ada dosa-dosa yang kecil. Tapi tapi bisa jadi Allah Taala mengampuni dosa besarnya, bisa. Yaitu masyiah Allah Taala, terserah Allah, ya. Enggak perlu pikirkan banyak-banyak tentang itu, karena kita lebih banyak dosanya, ya. Dan juga berjuang membela dirinya dari kejahatan-kejahatan syaitan dengan wudu, misalnya dalam keadaan marah. Itu berat untuk wudu. Tapi ketika sudah wudu hilang itu semua. Ya, dan menghilangkannya dari dirinya serta menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh syaitan walau hanya sekejap mata pun. Makanya disunnahkan berwudu sebelum tidur juga bisa. Berwudu sebelum tidur. Allahu musta'an. Ya, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair atas kedatangannya. Semoga Allah Ta'ala memberkati majelis-majelis kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah. Dan ana minta doanya antum. Ada rekan yang udah pernah nyumbang dulu, ana lupa minta doanya. Dia minta supaya kita sama-sama mendoakan agar beliau ini yang telah menyumbang banyak dulu sejak lama, minta supaya dilancarin bahasa Arabnya. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mempermudah dia belajar bahasa Arab. Juga anak secara pribadi minta doa kita semua supaya orang-orang sini dapat hidayah insyaallah, amin. Yang menentang, yang menghasut, juga jin-jin peliharaan mereka, semoga Allah beri hidayah semuanya. Allahumma amin. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.